Semat kunjungi
terus terang anak teh dikumpulin pada orang tua, bukan mau dikasih makan yang enak, bukan mau dikasih pakai yang bagus. Ya kalipun bapak ngasih makan yang enak juga modal dari mana pak? Boro-boro sifatnya kita makan enak, kadang-kadang pagi ketemu makan, sore kagak ketemu. Bagaimana kita tidur mau pulas kalau perut lapar? Iya. Pakai enak, boro-boro sifatnya pakai yang bagus. Sampai lebaran, udah berapa kali lebaran kagak ketemu Mas Ali. Kalau emang kita ketemu sama Allah, mendingan saya ngomong nyesel rasanya jadi anak Semar. Dari apa sebab timbang belangsak aja belangsak. Dari zaman dulu miskin tenempel bener, susah terasanya udah gak mau misah sama badan. Ya Allah, mudah-mudahan Semar buru-buru kesambar beli. Bukan begitu. Reng, padahal malu udah dikasih gede sama orang tua juga kudunya terima kasih sama Allah. Ini orang tua lagi hidup, lagi disuruh disumpah-sumpahin. Maaf ini Reng, bukan gua ngerasa lebih pintar daripada lo. Yang namanya orang tua, jangan lagi pintar ya kita punya orang tua, kalipun bodoh ya kita punya orang tua juga, kalau bisa kita hormatin orang tua kita. Dari apa sebab bapak sering ngomong yang namanya hidup di alam dunia sama orang tua, muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, muja kudu ke bapak, munjung kudu ke hidung. Saking apa? Saking mulia-mulianya orang tua kita di hadapannya Maha Kuasa. Kalau kata Saman teh matunya tukang sarung. Jangan lagi sifatnya kita usaha mau bener, kita muja aja muja. Kalau nggak diredoin sama orang tua nggak bakal bisa terlaksana. Padahal memuja mau menemui setan. Menjadi pengabdi setan, saking apa? Redonya orang tua kita juga redonya Gustinya Maha Kuasa. Bagaimana usaha kita mau lancar, usaha kita mau gampang sama orang tua dengan ngecilin aja ngecilin, ngahina orang tua kita. Maaf ini mereka orang mana-mana datang ini kemari nemuin bapak, adanya minta ludah, ada yang minta ilmu, ada yang minta penglaris, ada yang minta penglaris belum dagang ya pembeli gue pada nanya-nanyain. Saking apa? Saking pengaruhnya orang tua kita, cuman kita menjadi anak rupanya orang tua mandang sebelah mata. Ada yang ditolak perempuan datang ke bapak, terus perempuannya nyariin lagi sakit katanya alasannya, bari bawa-bawa orok, kuat naik ojek gitu teh. Saking apa? Saking pengaruhnya orang tua kita. Bakal paribasa kita punya pendidikan tinggi, kita punya ini, punya itu, punya ono, coba kalau kita punya orang tua. Adanya anak, adanya orang tua. Adanya anak karena ada orang tua. Ayana gitu murang kali dikumpulkan sareng bapak apa bapak jadi eta ngejual lapangan bulu tangkis. Anak tiba bisanya ngejual aja ngejual. Bukan mikirin beli.
atau kali kita kagak kuat beli, paling enggak yang boleh ngasih orang tua biar jadi utuh. Iya, aturannya mah kayak gitu. Syukur-syukur bisa jadi nambah ini lapangan bulu tangkis lagi disuruh dijual. Iya, orang pengen nambahin. Itu emang ada apa Pak? Anak dikumpulin sama bapak. Jadi begini kasih. Cuma orang tua menyebut anak pakai segala kaset. Lah kaset dari mana sih Garek? Dari dulu begitu baru menadaki ya. Apalagi cekpot. Orang Kalau kata Boeng mah cekpot mah mukanya kayak biji mede. Iya, dia mah. Iya. Nggak punggu potongannya. Tapi orang tua mah anak jelek ya lagi kaset aja kaset. Anak Aden. Cuman emang omongan orang tua kira begitu disebut doa teman. iya emang doanya mah. Orang zaman dulu mau biar anak ibadah banget busut lu bager amat sih padahal mau bader itu bocah. Bager ya kan. Lagi bager kentut. Anak raja kalau yang bapak itu Bang. Iya. Kalau memang anak, kalau anaknya rewel lagi rebut anak raja. Timbang bapaknya monyet. Raja dari mana? Raja Pangkalan. Tuh, makanya supaya apa? Itu teh doa supaya nanti anaknya bisa nggak jadi raja di paling kemulia. Gitulah kira-kira ngedin orang tua. Jangan kayak si Aceh. Ngapa Aceh? Aceh pada mah kalau ngomong anaknya kalau diemin anaknya lagi anak bagong. Iya. Makanya ada kayak jagung. Makanya anaknya berdegung semua. Lah iya nimang anak-anak bagong. Anak bagong. Udah maksudnya supaya selamat. Anak bapak orang doyan. Begitu aja lewat di tempat serem, bukannya baca doa orang zaman dulu mah. Bukan. Permisi anak bagong mau lewat. Bagaimana anak mau ketemu sama benar? Orang sama setan dia permisinya segala anak bagong. Iya dia mah. Ya gitunya mah kalau Aceh mau disebut anak bagong ya urut. Orang-orang nggak ada yang punuknya lebih gede dari pala. Emang si Aceh batuk dah. Emang lagi musimnya karena mau penyakit. Iya, Dep. Hujan mulu. Ini teh penyakit cuaca. Cuaca emang. Memang makanya kita perlu hati-hati, jangan banyak keluar malam, Sekarang tuh. banyak istirahat karena angin malam jahat. Nggak kayak zaman dulu, makanya orang zaman dulu mau umurnya ada yang 100 tahun masih hidup, masih gagah. Dari 100 lebih. 100 lebih, coba bocah sekarang. Sekarang mah. Baru umur 35 tahun aja penyakit segala kena gula. Udah ubanan. Udah setruk. Baru 35 tahun segala kanker darah, cuci darah, kena ginjal. Coba itu. Gua si buluk masih muda banget sekarang udah kena Penyakit ada yang paling berat. Penyakit apa yang paling berat? Penyakit apa? Penyakit puyeng, buta. Orang ketebak lu, Ren. Kagak ketebak. Penyakit kagak punya duit, bini marah-marah. Nah, Bukan. set. Emang udah itu, wah. Penyakit yang paling berat mah disebut penyakit stroke. Oh, itu benar. Bagaimana berat orang stroke? Truk. Ini mau nggak punya duit, bini marah-marah. Makanya kita jadi laki-laki jangan keleh sama perempuan, Reng. Ren, udah ada tanggung jawab. Sebab apa? Sebab tanggung jawab ini ada di tangan laki-laki. Ada, cuma kadang-kadang laki-laki yang dimaki-maki sama bini. Ada. Banyak. Banyak. Gabrek-gabrek sini. Kalau ingat si Saman mah boro-boro apa dia mau ngejual pisangnya. Tahu itu mah di bocah. Iya.
Pakai ngandelin banyak bocah juga. Ayam dijual itu kata tukang ayam. Lah tahu mana bocah. Paling mulai bocah pada kemarin. Bukan suaminya ngempanin banyak bocah. Kalau itu ayam dijual, mana bocah kagak ngejual, mati sama dipukulin bini. Iya, orang takut kalau itu nawarin sama Pak Heri ayam Arab. Kalau jual titik dia dijual nangis sekarang. Iya. Lagi ngempet. Sama mau boro-boro jualan. Kadang-kadang ini yang namanya laki-laki adanya keparangan pengen mau bini. Iya. Pengen sama bini, baru dia pegang tangannya dikewatin udah putus. Iya. Baru diomelin, jadi apa baik? Tadi menangis di belakang rumah. Lagi ngempet, udah bungkuk. Lagi sedih. Ya sebab apa dia takut sama bininya gitunya mah wajar, sebab yang dia tempatin dia tinggal numpang sama bini. Oh. Si sama. Aslinya dia orang rawa rokok. Ya. Karena ada di rawa sapi, bukan berarti di rawa sapi dia beli, bukan. Oh. Karena apa? Karena dia yang di rawa rokok udah buras. Iya, udah habis. Untung bininya punya usaha, dia gak ngontrak. Si sama. Ya. Orang sini mah gak ada yang numpang sama bini. Agak orang sini mah. Di Bang Saman doang. Tapi bini gua sekarang udah rembel, lu tahu. Waduh. Oh iya. Yang rembel sama pas itu pakai badan. Sekarang bini lu udah rembel. Udah rembel, coba gua main ke rumah dia. Bini gua udah kuning, lehernya kuning. Itu emas dulu. Gitu teh mas mulu kuning. Lah cucu gua berak. Mandi tai. Iya, lah kuning gitu. Udah lah ini kan di YouTube. Iya. Aku dari jauh itu kelihatan kuning. Iya lah, emang dia lu. Buat keketek-ketek. Sampainya Arjuna bersama Batara Kresna di hadapan Kilura Semar Badranaya. Kakang Semar, Kakang Semar, Batara Kresna, Kakang Semar, masuk tujuh. Kedatangan penggede negara. Saya penggede. Zaman dulu menyebut pejabat penggede. Manggil tanggung jawab dia tanggung jawab. Iya, zaman dulu menyebut oet juga uit, undang-undang juga oet. Ini zaman kewadanaan. Kedatangan pimpinan Matudel nyedu kopi. Iya. Nah, atau Namanya pimpinan datang. iya bawa termos atau kemari. Dan nyeduh kopi. Kopinya mana Pak? Apa dulu beli sekilo? Bulan yang udah. Belum beli kopi sekilo lagi belum kopi. Lah iya udah 3 tahun, Bang. Kopi aja 2 tahun. Ingat baik. Masih diinget-inget ya, sih lupa ingetan kali ya.
modern kan. Tentu deh Pak cepot mah masak lisik itu kopi. Iya. Makanya pengejek ke repot. Kemarin air panas. Lagi dia lagi. Lah mulutnya gue tremor hitam banget. Ngopi pengen berhenti ke mulutnya hitam. Ceremot sama kopi. Atau nyeduh apa kek? Kue garing masih ada kue garing. Ada Pak. Emang belanja kue garing setengah kilo kriaan nih. Kacang mah ada murah. Kakang Semar, saya datang di hadapan Kakang Semar pertama, aku rasa kangen pada Kakang Semar. Terima kasih Juragan. Dawala saya Juragan. Nggak disangka Juragan teh mau datang ini ke Tegal Karang Tumaritis. Lemah begini keadaannya. Nggak jadi soal Dawala. Karena mau ke Juragan ada bersihan ini kulitnya. Iya. Jarang keluar kali udah kepanasan. Jarang keluar turun ya. Ya karena memang banyak di kantor Dawala busuk. Cakep banget untuk kamu Juragan kita man. Iya, sekarang marah. Boro-boro sifatnya perempuan, kita yang lelaki lihatnya resep. Kata tangannya gue teracut banget itu. Tangan, apa racun, nggak kayak tangan si Aceh. Iya. Bawa aja tangannya. Balok mulu. Aceh melumpur mulu. Juragan, terima kasih Dawala. Oh, punya rokok Juragan. Iya, iya. Ngomong-ngomong gitu. Jangan malu-maluin orang tua. Serah nanya rokok. Udah. Kali Pak, kalau saya dapat bapak dibagi. Iya. Ya, saya mah kadang-kadang tiba dibuat kedok doang. Yang mintanya saya kayak ngabisin mau bapak. Iya. Udah ada rokok nggak masuk mulut tapi kuat saya kenapot. Bulus. Nala gareng saya Juragan. Terima kasih Juragan masih kenal sama saya. Yang nggak kenal apa Nala gareng. Gak disangka Juragan datang ini ke Tegal Karang Tumaritis itu Juragan yang biru-biru pakai cincin blau sapir. Bisa pakai negesin. Segala apa aja sih. Orang pakai itu. Bukan blau sapir ini mah belacan. Ada juga bacan. Bacaan. Ada cun. Bacaan cuma Tenggarang. Udah jangan layanin si Udel. Emang anak begitu pada setengah karena kita ngelayan ngikut jadi setengah. Begini Kakang Semar, di negara Marta teh lagi kacau. Dari apa sebab nyatanya bibi atau istrinya Kakang Prabu Dewi Durpadi tadinya ngambil Kakang jadi Dewi Durpadi tadinya bawa ya itulah. Cuman saya tentu mau tanya pada Kakang Semar, kira-kira pantas apa enggak kalau yang membawa si Gatot Kaca? Siapa Juragan? Yang membawa menurut Kakang Batara Kresna Tri Gatot Kaca Satria Pringgandan. Ya kalau emang itu petunjuk dari Juragan Batara Kresna, mas saya percaya. Dari apa sebab? Dia mah bukan timbang nebak-nebak, tapi nunjukinnya pakai ilmu, yaitu gambar lopiah. Yang namanya Hogan lopiah mah jangan lagi sifat kejadian yang sekarang, seminggu yang akan datang udah bisa dilihat di Hogan lopiah. Cumannya apa Dawala? Maaf ini mah bukan saya bela Juragan Gatot Kaca.
hampir mau 1 bulan Juragan Gatot Kaca teh ada ini di Tegal Karang Tumaritis. Yang bener dawala elok saya kudu bohong sama Juragan. No di belakang lagi nongkrong namanya pejabat memurung makanya ngili ya pusing. Jajan kata, ngopi kata. Cuman kita heran Juragan Gatot Kaca sebulan di sini. Ya pikiran kita ada pejabat ngendong di sini kita kenyang. Lah dia tuh mau jajan. Jajan ngarep-ngarep. Asal giliran berapa aja ngeluarin nasi makanya motor paling gede. Itu. Jajan makanya. Ada Milik bener banget milik mana? Emang iya deh. Ada aki-aki yang datang minta obat. Kata kita nah ada pimpinan yang datang bangsa ngegembor ya buru-buru ngegembor. Di mana adanya Gatot Kaca ada di belakang nanti saya bilangin. Bener Gatot Kaca teh ada ini di Tegal Karang Tumaritis Kakang Semang ada. Juragan Gatot Kaca ini ada yang nanyain Juragan Gatot Kaca yaitu Juragan di Pati Arjuna. Sampainya Gatot Kaca dia dapat